Dari mana kau Pak Ucok? Dari rumah Mak Sor tadi disuruh aku bagusin jemur orang itu. Iya, jadi gue siap. Oh, udah siap. Udah. Nah, Belikanlah dulu galon kita nah habis. ya nggak bisa kau beli. Aku baru pulang aku ke rumah, langsung kau suruh. Nggak bisa kau tengok aku dulu sebentar aja, tenang. Hah? Nggak bisa ku angkat nanti lo. Nggak bisa kau nggak bisa kayak mana maksudmu? Berat ini lo Pak Ucok. Ah, malas aku. Aku mau istirahat dulu aku. Udah mak, sini baru beli. Nggak usah bang, berat ini. Mama aja lah. Pak, kenapa kalau sama orang bapak baik kali? Bahkan bapak mau membantu orang tanpa disuruh. Tapi kalau sama mama, bapak disuruh cuma nganter galon aja nya. Itu pun nggak bisa, susah kali bapak dibilangin. Pak, tahu bapak? Ku dengar di luar sana, bapak itu baik kali. Bahkan dibilang pun, pasti baik juga Pak Uca ini sama istrinya. Katanya kayak gitu. Tapi apa kenyataannya? Hal sepele aja yang disuruh mama. Tapi bapak nggak bisa. Tapi kalau di luar sana, bapak disuruh orang mengerjakan yang berat-berat pun, bapak sanggup. Yang jadi pertanyaanku, Pak, kenapa bapak lebih mengutamakan orang lain? Harusnya, Pak, anak dan istri bapak yang harus bapak utamakan daripada orang lain. Harusnya, Pak, keluarga bapak yang paling utama dan bapak prioritaskan. Ini enggak, semua mama yang lakukan. Bapak sadar gak? Yang masak nasi bapak mama, yang nyuci baju bapak mama, bahkan yang jaga anak-anak bapak, kami, juga mama. Jadi apa salahnya bapak membantu mama? Hal sepele aja pun, pasti mama ada ringan bebannya. Dan pasti mama merasa senang. Tahu bapak, kalau nanti bapak sakit, mama yang ngurus bapak, bukan teman-teman bapak yang di luar sana. Juga Pak, bukan orang-orang yang bapak bantu itu yang ngurus bapak. Orang itu semua Pak mengingat bapak saat mereka butuh. Jadi, mulai saat ini, bapak harus berpikir, mana teman untuk senang, mana juga teman yang untuk susah senang. Jangan sampai mama itu sakit hati, baru bapak peduli. Kocok! Pakai apa lagi nih? Pakai baju itu. Baju. Tiap hari kau beli baju. Boros sekali memang kau. Nampak kali bukan kau yang cari uang itu ya. Semua kau beli. Ah! Yang nggak tahunya kau, di luar sana mau cok. Udah banting tulang cari uang itu. Asik pakai. Oh, Bapak, apa lagi? kenapa bapak marah-marah sama mama itu? Tengok mamamu itu. Sikit-sikit pakai, beli baju. Nggak tahu dia, cari uang itu susah. Tahu bapak, kalau bapak beli baju, beli tas atau beli perhiasan, itu demi menjaga harga diri bapaknya itu. Harga diri kayak mana maksudmu baru lian? Kalau ditengok orang Pak, ganti baju mama, ganti tasnya, tambah perhiasannya, ganti juga sepatunya. Orang beranggapan bahwa bapak itu baik sama mama, bahwa bapak bertanggung jawab sama istrinya. Kan harga diri bapaknya yang terjaga kan? Udah itu orang pun gak sepele nengok bapak. Barunya baju dibeli mama yang 300. Kayak mana nanti kalau dibeli mama pesawat, helikopter, Pajero, Alphard, Innova. Sanggup rupanya bapak mewujudkan itu. Bapak apa yang nanti mama itu? Ya tapi kan baru lian, masa sih itu beli. Jadi habis uang ke baru lian. Nggak gampang cari uang loh. Bapak kerja untuk siapa? Untuk mama sama anak-anaknya juga kan? Apa mungkin mama itu beli sesuatu minta sama suami orang? Apa mau bapak? Bapak saudara sana yang bayari paket mama? Atau bapak-bapak yang di lapo sana? Jadi Pak, kalau masih barang-barang yang sewajarnya dibeli mama, jadi bapak gak usah marah-marah. Mau pergi lagi kau Pak Ucok? Iya, mau ke warung tua sana dulu. Soalnya udah ditungguin kawanku aku di situ. Ditungguin kawanmu. Iya. Ngapain kalian di lapo tua itu? Ya biasalah, nongkrong. Minum tua. Nongkrong kau bilang. Iya loh, Mak Ucok. Berjam-jam kalian duduk di situ. Hanya ngobrol-ngobrol yang nggak jelas. Apa maksud dan tujuan obrolan kalian itu? Ya itulah namanya, Mak Ucok. Bersosialisasi. Kita harus bertemu sama banyak orang, berkawan. Bersosialisasi itu namanya, Mak Ucok. Itu namanya bukan sosialisasi loh. Udah puas kah rupanya Pak Ucok dengan kehidupan kita kayak gini? Hah? Rumah ngontrak, makan ikan asin tempe tiap hari, utang sana sini. Bahkan untuk makan sehari-hari pun kita Pak Ucok ngutang dulu. Biar kau tahu ya Pak Ucok,
Orang kaya sekalipun yang udah hartanya di mana-mana, tidak membuang-buang waktunya seperti kau ini. Mereka mempergunakan waktunya yang sedikit untuk mencari tambahan. Gimana biar uangnya selalu ada. Kita, yang pas-pasan gini, masih sempat-sempatnya kau nongkrong-nongkrong di lapo sana. Habis waktumu, habis uangmu hanya untuk bayar-bayar tua di lapo sana. Daripada kau buang-buang waktumu, Pak Ucok. Harusnya bisa kau pergunakan waktumu itu untuk cari tambahan. Tahu kok Pak Ucok, anak-anak ini akan semakin besar. Dan biaya kebutuhan kita sehari-hari pun, bahkan untuk sekolah orang ini, akan semakin meningkat. Apa nggak kau pengen Pak Ucok? Anak-anakmu nanti di sekolah tinggi, tinggal di rumah yang nyaman, keperluan mereka terpenuhi, gaji mereka terpenuhi. Ya aku pengen lah kayak gitu, Mak Ucok. Aku pun bosan kalau kayak gini-gini aja terus kehidupan kita. Jadi kalau kau pengen ngapain kau harus di lapo sana? Nongkrong cerita-cerita. Apa yang kau dapat di lapo itu? Kita lahir Pak Ucok dari keluarga tidak mampu. Itu takdir. Kita tidak bisa memilih. Kita harus lahir dari keluarga yang kaya. Itu tidak bisa kita pilih. Tapi Pak Ucok, kita bisa menentukan kehidupan seperti apa yang akan kita jalani. Kalau kau kayak gini-gini terus Pak Ucok, yakinlah kau, kita bakal melarat. Kau Pak Ucok akan menangis melihat anak-anakmu tidak sekolah. Bahkan SMA pun tidak bisa kau berangkatkan mereka sekolah. Dan kau akan menangis melihat anak-anakmu tidak bisa kau penuhi keperluan mereka sehari-hari. Bahkan gizi untuk tubuhnya pun tidak bisa kau penuhi. Silakanlah kalau kau mau pergi. Silakan. Udah kau miskin, hidup pas-pasan, tapi masih sempat-sempatnya pula kau nongkrong-nongkrong di lapo sana, minum tua, nyanyi-nyanyi kau sama kawan-kawanmu, macam gak ada beban pikiranmu, macam gak ada yang kau pikirkan di rumah ini, sementara anak istrimu makan gak makan di rumah ini. Udah silakanlah kalau kau mau pergi, biar melarat hidupmu di masa tuamu. Apapun salahku sama orang itu. Tengoklah, Mak Ucok. Ini semua gara-gara kau ini. Kok gara-gara aku pula? Kenapa rupanya Pak Ucok? Itu yang hari itu, yang kawanku itu, Bapak Sordopi itu meminjam uang sama aku. Kan ku permisikan samamu. Tapi enggak kau izinkan. Inilah, kan sekarang aku jadi dijauhi orang itu. Lewat aku dari depan orang itu tadi rame-rame orang itu. Semua orang itu cuek sama aku. Pura-pura enggak ditengoknya pun aku. Pura-pura enggak dikenalnya. Gara-gara apa? Ya gara-gara enggak kau kasih hari itu uang itu dipinjam. Itu kan gara-gara kau. Seandainya hari itu kau izinkan kan, pasti kau kasih dipinjam uangku itu. Ya pasti orang itu mencakapi aku. Pasti menemani aku. Ya baguslah Pak Ucok. Apa? Bagus kau bilang. Di mana bagusnya coba Mak Ucok? Ya iyalah. Itu artinya Pak Ucok, kau itu hanya kehilangan temanmu, tapi tidak dengan kehilangan uangmu. Tapi seandainya Pak Ucok, kalau jadi kau pinjamkan uangmu itu sama Bapak Sornop itu, kau akan kehilangan dua-duanya. Maksudnya gimana sih Mak Ucok? Jadi kehilangan dua-duanya aku. Ya iyalah Pak Ucok. Dari sini kan, bisa kau lihat yang mana teman yang tulus dan yang mana teman yang modus. Seperti Bapak Sornop tadi, dia hanya modus menemanimu karena ada yang mau diambil dari kau, yaitu uangmu tadi yang mau dipinjamkanmu. Tapi karena kau nggak ngasih uangmu tadi, ini kan langsung kelihatan aslinya, kau nggak ditemaninya. Jadi aku bilang sama Pak Ucok, uang itu seperti kata orang, uang adalah pemutus segala silaturahmi. Ini kan buktinya temanmu tadi, kehilangan teman dan kehilangan uangmu. Seandainya kau pinjamkan uang tadi, kau akan capek terus minta bolak-balik ke sana. Dan akhirnya apa? Berantem. Sudah berantem, uangmu tadi gak dikembalikan. Dan kau kehilangan temanmu juga. Nah, jadi udah cocok kali tuh, udah bagus sekali tuh gak kau kasih pinjam. Kau hanya kehilangan satu, hanya kehilangan teman. Tapi tidak dengan kehilangan uangmu. Jadi mulai sekarang Pak Ucok, kau usah capek kau. Kau usah pola iri hati kau kalau gak ditemani. Sekarang cari uangmu banyak-banyak. Kalau udah banyak uangmu, udah ada uangmu, teman akan datang sendiri. Dan teman yang tulus itu juga akan menghampirimu. Bukan teman modus. Udah sana makanlah kau. Udah masak aku tadi. Udah. Masak tadi itu kesukaanmu. Kayak Gak usah pusing-pusing kau gara-gara gak ditemani.